mampu melaksanakan puasa. Jika tidak mampu melaksanakan puasa, maka ya tidak wajib untuk puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ini. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa sampai sebulan penuh dan diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang uzur atau hal-hal yang boleh untuk seseorang itu tidak berpuasa. Itu apa saja yang diperbolehkan untuk seseorang itu tidak berpuasa? Di dalam kitab-kitab Usyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir, disebutkan di sini yang pertama al-ajzu anisyam adalah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kita tahu bahwa di dalam syarat wajib itu yang pertama adalah Islam, kedua baligh, kemudian berakal, yang keempat adalah al-qadru ala siyam. Jadi mampu melaksanakan puasa. Jika tidak mampu melaksanakan puasa, maka ya tidak wajib untuk puasa. Seperti ligi baris ini, orang-orang yang sudah tua renta, ya, orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Orang-orang yang sampai sudah pikun misalnya, jam 2 itu sahur, kemudian setelah subuh tiba-tiba makan dan tidak tahu kalau hari ini bulan puasa, hari ini itu puasa, dan itu berlangsung terus-menerus, maka sudah tidak wajib untuk berpuasa. Amaradin musminin atau orang-orang yang sakit, ya, sakit tahunan nih, yang terus berkelanjutan, la yumkinu ma'ahu asyam, yang tidak dimungkinkan baginya untuk berpuasa, maka hukumnya ikhraju fidyatin an kulli yaumin, mengeluarkan fidyah dari setiap satu hari yang dia tinggalkan, qadruha muddun min ta'amin limiskinin. Kadarnya atau nilainya itu 1 mud, ya. 1 mud kadarnya yang diberikan kepada orang-orang miskin. Dan 1 mud itu berapa? Ini disebutkan di dalam kitab-kitab Usyam, yusawi bil wazni 510 gram. Ya, 510 gram itu menurut Lembaga Fatwa Mesir. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili sekitar 675 gram. Ala kulli hal 1 mud di sini adalah, kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa sekiranya makanan itu pantas dan sesuai untuk diberikan, ya, ada lauk, ada nasinya, ada sayurannya, ya pantas untuk diberikan, maka itu sudah sesuai dengan 1 mud. Tidak sangat sedikit, ya, tidak sangat sedikit, boleh banyak, ya, yang penting tidak terlalu sedikit. Kalau banyak, lebih banyak lagi tidak apa-apa, ya, bisa sedekah. Selanjutnya yang boleh untuk membatalkan puasanya al-masyaqqah azaidah, yaitu kesulitan yang melebihi biasanya, seperti limarodin yurja shifa'uhu, orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, ya, ini boleh membatalkan puasa. Jika kita sakit misalnya, tidak kuat untuk melaksanakan puasa, ya kita batalkan, ya. Aukana fi ghazwin wa jihadin, atau ketika dalam perang dan jihad, ya, tentara ya lah mungkin sekarang, ya, ketika mau berangkat perang itu boleh ketika sedang puasa dibatalkan. Au asabahu, atau dia itu jau'un au atsun syadidun, lapar dan dahaga yang sangat, ya, sangat lapar dan sangat haus, wa khafa ala nafsi ad-dharar, dan takut atas dirinya sendiri nanti terjadi bahaya, ya, menimbulkan sakit misalnya, mengganggu kesehatannya. Ini tidak apa-apa untuk membatalkan puasa. Au kana muntaziman fi amalin huwa masdarun nafaqatihi, atau dia sedang bekerja di mana pekerjaan itu menjadi sumber satu-satunya bagi nafkahnya dan nafkah keluarganya. Wala yumkinuhu ta'jiluhu wala yumkinuhu ada'uhu ma'asaum. Di mana ketika dia bekerja dengan itu, ketika dia berpuasa ya tidak kuat, ya. Maka
ini boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Wa hukmu jawazul fitri wa wujubul qada. Hukumnya boleh membatalkan puasa dan wajib untuk mengqadanya. Yang ketiga adalah safar. Idza kana as-safaru mubahan. Ketika perjalanan itu mubah ya, kita menuju perjalanan yang mubah ya, misalnya untuk menemui kerabat atau untuk berziarah atau untuk belajar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk ke Surabaya mencuri misalnya ya naudzubillah ya, itu tidak boleh kemudian membatalkan puasa. Wa musafatus safar alladzi yajuzu ma'hu fitri, dan jarak perjalanan itu yang diperbolehkan untuk berbuka puasa kira-kira berapa? Di sini salah satu asamanina kilometron wa nisful kilometer. Sekira 85 kilometer, maka dalam perjalanan itu kita boleh berbuka puasa. Sawaun kana ma'hu masyaqqah amla. Meskipun di situ ada masakoh, ada kesulitan atau tidak. Ya. Sekarang kita perjalanan naik mobil misalnya, naiknya Alphard lagi, ya itu enggak apa-apa. Walaupun tidak ada masakoh, enak aja pakai AC. Kita berbuka puasa, membatalkan puasa enggak apa-apa. Tapi ya eman sekali ya, tidak masakoh tapi membatalkan puasanya. Dan wajib baginya kodok, ya wajib dikodok baginya. Kemudian orang hamil itu boleh membatalkan puasa. Jika dia itu takut akan dirinya sendiri, maka hanya wajib untuk mengkodoknya. Tapi ketika takut karena kesehatan bayinya, bukan karena dirinya, maka dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Tapi ketika takut kedua-duanya, di sini yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib kodok dan membayar fidyah. Ada yang mengatakan la yajibu alaihi ilal kodok, tidak wajib baginya kecuali kodok. Nah, ketika terjadi ikhtilaf seperti ini, ya kita boleh mengambil yang memudahkan untuk kita. Jadi ketika kita takut kedua-duanya, maka cukup mengkodoknya saja. Tapi kalau untuk hati-hati supaya kita lebih tenang, misalnya ya membayar kodok dan juga membayar fidyah jika mampu. Yang kelima adalah ibu-ibu yang menyusui, hukumnya sama ya, seperti orang hamil, apakah takut dirinya apa bayinya, itu tadi sama. Selanjutnya inqadhu muhtaromin, menolong orang-orang yang dihormati atau muhtarom ya, menolong seseorang lah, misalnya ketika musrifin alal halak, misalnya kita ada orang mau tenggelam, kita mau menolongnya dan di situ kita harus membatalkan puasa karena masakoh, ya enggak apa-apa. Selanjutnya hukumnya orang yang membatalkan puasa tanpa uzur itu bagaimana? Itu hukumnya adalah kabiratun min kabairi dzunub, ya salah satu dari dosa besar. Jadi kita membatalkan puasa lagi asik-asik di jalan misalnya, ya kita enggak ada masakoh, enggak ada kesulitan atau tidak merasa sakit, kita beli es tiba-tiba ya, kemudian kita menggok di warung atau di rumah tiba-tiba ngopi tanpa adanya sakit atau udzur syar'i yang di awal tadi, maka termasuk dari dosa besar dan wajib baginya at-taubatu as-shadiqatu, tobat yang jujur, tobat nasuha. Karena Kanjeng Nabi dawuh man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yakdihi siyamud dahri wa in shamahu. Barang siapa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa sakit, maka tidak akan bisa menggantikan satu hari yang dia tinggalkan itu meskipun dia siyamud dahri, puasa terus menerus tiap hari puasa, dia tidak akan bisa menggantikan satu hari yang dia tinggalkan. Tetapi wajib baginya qadha, ya harus membayar atau disaur utang puasanya itu di hari selain Ramadan. Jadi kalau urusan ganjaran itu urusannya Allah, sehari itu tidak akan bisa tergantikan meskipun dia puasa terus menerus, tetapi secara fikih dia tetap harus mengganti satu hari yang dia tinggalkan tadi dengan puasa di luar bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.